Halo semuanya, selamat sore. Jadi di sore kali ini gue pengen bikin video tentang yang habis kecelakaan kemarin. Saritem tuh udah 80% recovery, sama gue udah sembuh juga, 100% pulih. Kenapa Saritem masih 80% kayak nggak 100%? Karena asok depannya belum gue ganti, terus sama kayaknya nanti butuh beli komstir juga, soalnya komstir gue ternyata kena. Dan baru berasanya ketika swing armnya bener cuy, masih ada major problem di daerah depan, yang dimana asok dua-duanya gue nggak tahu bengkok apa enggak, terus sama komstirnya juga ternyata kena gitu cuy. Nah ini kondisi motor gue sekarang udah pakai swing arm Bipro tuh. Standar tengahnya gue copot, terus harus pakai pedok stand, jadi nggak bisa di standar 2. Sebenarnya bisa sih di standar 2, tapi mesti pasang selongsongnya dulu, sama nggak usah pasang pernya, dia bisa kok, tapi mesti di pedok stand dulu gitu. Ini bagian depan, terus juga stang RZR nya udah gue ganti pakai yang baru, dan ini lebih pendek, gue potong kanan kiri 4 cm cuy. Jadi benar-benar lebih pendek banget sekarang, kayak stang sepeda sih kalau misalkan gua rasain. Jadi lebih apa ya, lebih compact sih, lebih nggak panjang, dan di macet-macet juga lebih gesit gitu loh. Terus footstep juga udah gue ganti jalunya sama bearing-bearingnya juga, terus baut-bautnya juga gue udah ganti. Tuh yang sebelah kanan juga udah rapi banget. Oh ya, body juga belum gue ganti sih. Jadi ada 3 hal tuh, ada komstir, ada asok, terus sama ada body belum gue ganti. Dan ini Saritem kondisinya dekil banget. Kenapa Saritem kondisinya dekil dan hampir nggak pernah gue urus, bahkan servis aja gue mesti bener-bener tolong waktu untuk ngerjainnya, karena gue sekarang lagi sibuk ngurusin dagangan gue cuy, dagangan di Pangpol. Kalau kalian belum tahu, gue sekarang udah buka kedai sate Jepang di daerah Pangpol. Kalau kalian pengen kesana juga bisa, di lapangan YPK, persisnya tuh sebelah lapangan futsal, agak masuk ke dalam. Kalau kalian juga pengen tahu detail lokasinya, itu bisa ke @erotikai_, itu ada di Instagram. Kalian bisa lihat lokasinya di situ. Kayak gini sih kondisinya sekarang si Saritem. Swing arm udah baru, terus ya, oh iya, busi iridiumnya juga ternyata mantep banget. Nanti mungkin akan gue review next video, karena gue masih agak sedikit analisa terhadap busi yang gue pakai sekarang. Soalnya belum lama cuy businya gue pakai, makanya gue kalau review tuh kayak nggak fair sih kalau misalkan busi baru gue pakai sekitar 2 minggu sampai 3 minggu, itu kayaknya belum pas lah kalau gue review. Mungkin gue akan tunggu 1,5 bulan sih untuk review busi gue, dan gue nanti ketika pergantian oli itu juga pengen gue lihat businya kayak gimana kondisinya, apakah masih basah, apakah udah normal. Kita lihat aja nanti. Lanjut untuk berikutnya, alhamdulillah sekarang Saritem itu makin apa ya, untuk power tuh makin gila sih, makin ganas, karena kan swing arm juga enteng kan, terus dipasangin busi iridium. Habis itu dari gear set ini juga habis gue bersihin, jadinya bener-bener enteng banget, long chair parah cuy. Dan sekarang buka-buka ban belakang udah nggak berat-berat banget, jadinya gue gampang bersihin bearing-bearing di ban belakang. Habis itu gearnya tuh kinclong banget cuy, asli. Nah ya kan, intinya sih di power motor gue sekarang lebih apa ya, lebih powerful sih, karena satu enteng, kedua juga pakai busi iridium gitu cuy. Untuk handlingnya Saritem sekarang gue masih butuh penyesuaian, soalnya kan gue pakai mostly barang baru, jadi stang juga radiusnya baru, terus panjang pendeknya juga beda 4 cm, yang awalnya tuh cuman 3 cm-an, jadi gue mesti adaptasi ulang. Terus apalagi swing arm itu nanti deh gue review, pokoknya menarik tentang swing arm ini. Jadi khusus handling tuh bener-bener kayak gue mesti adaptasi ulang dan menyesuaikan dengan setup gue yang baru, mau nggak mau kan, karena semua barang yang gue pakai hampir baru untuk di bagian handlingnya cuy. Terus untuk ban juga, ban gue yang FDR MP57 ini udah mulai kotak, gue nanti pengen ganti. Kemungkinan gue bakal ganti ban itu pakai FDR lagi, entah MP57 atau
Sport XR. Yang jelas gue masih belum pengen ganti Pirelli karena Pirelli itu harganya mahal banget dan sayang kalau misalkan untuk dipakai harian gitu ya. Jadi gue pengen yang murah-murah dulu aja nih. Depan belakang nanti insya Allah bakal gue ganti. Soalnya itu kalau misalkan gue ngetes handling, ban depan ban belakang tuh harus baru. Jadi biar apa ya, biar handlingnya tuh bener-bener maksimal ketika gue tes di belokan, di tikungan. Untuk sekarang ini sih handlingnya udah bisa dibilang kacau sih, karena ban gue yang udah flat kan tengahnya. Jadi ya mesti emang harus ganti ban baru. Kecuali motor ini cuman lari di lurusan, nah itu beda cerita. Kalau lari di lurusan, ini sekarang motor gua kecepatan 60-nya cepet banget sih. Parah, powernya tuh sepowerful itu motor gua. Karena mungkin bobotnya yang ringan kali ya. Jadi gampang gitu ke 160-nya. Gua itu sempat pernah ngetes Saritem itu pas gua lagi buru-buru mau berangkat ke Pangpol, cuy. Jadi waktu itu tuh gua pakai jaket yang tebel karena kan waktu itu kan lagi hujan-hujannya tuh, makanya gue takut kehujanan, gue pakai jaket yang tebel. Terus di tas gue tuh bobotnya ada mungkin sekitar 3-4 kilo karena gue angkut daging cuy di dalam tas gue sama botol minuman juga. Nah itu pas gue gaspol di Pondok Indah, alhamdulillah dapet CP58, posisi gue nggak nunduk sama sekali. Itu gue buru-buru banget. Pas gue lihat speedometernya tuh kayak kaget gitu loh, anjir motor gue nyampe CP58, keadaan bobot badan dan bobot tas gue tuh berat gitu loh. Apalagi gue pakai jaket yang nggak aerodinamis, dalam arti jaket gue tuh nampung angin gitu loh cuy. Itu aja sih mungkin update-nya dari Saritem. Untuk settingan jelas baru semua, settingan handling tapi ya bukan settingan karburator dan segala macam. Settingan karburator sih udah ketemu lah sama busi-busi. Rame rintek juga masih gue pasang, tapi rame rintek yang kiri gue agak sedikit rusak, nanti pengen gue ganjel aja sih. Sebenarnya mencong-mencong doang sih, nggak yang rusak-rusak parah. Sama nanti pengen gue servis juga besok mungkin. Masih banyak nih yang udah nonton. Oh iya, gue pengen kasih tahu juga satu hal. Kalau misalkan sekarang ini gue nggak sering upload video ya, gue minta maaf. Gue butuh kalian mengerti karena gue udah masuk dapur lagi. Yang dimana kalau gue udah masuk dapur itu pasti sibuk parah ya. Dari jam 12 gue kerja, jam 12 siang gue kerja, gue nge-prep sampai jam 12 malam. Bahkan kalau misalkan lembur itu bisa dari jam 11 mungkin, dari jam 11 pagi sampai jam 12 bahkan jam 1. Itu bener-bener gue gak bisa megang kamera cuy, dan gue masak berdiri full. Jadi tolong pengertiannya. Tapi kalau misalkan ada senggang waktu kayak gini sih bakal gue bikin video sih buat kalian. Dan juga gue udah kangen banget motovlog. Sesegera mungkin nanti akan gue usahakan supaya gue pengen motovlogkan lagi cuy. Jadi sekali lagi terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video-video gue. Gue Bani Ramadhani, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.